Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesendari dengan NIM C1C011808 dari kelas R12, mata kuliah akuntansi syariah. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah KDPPLK Syariah dan paradigma transaksi syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang sering disebut KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Sejarah KDPPLK Syariah. KDPPLK Syariah ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN, IAI nomor 0823-DP-DPN-IAI-11-2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSASIAI. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Pembahasan yang kedua yaitu asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Yang pertama yaitu asas transaksi syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua yaitu keadilan. Yang ketiga yaitu kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat keseimbangan atau tawazun. Yang terakhir yaitu universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dan peranan dan bentuk laporan keuangan. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang terakhir yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, laporan keuangan entitas syariah terdiri atas yang pertama, posisi keuangan entitas syariah. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Pembahasan yang keempat yaitu asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Asumsi dasar dalam ekonomi syariah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi
dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, dan yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Pembahasan yang kelima yaitu tujuan dan peranan dan bentuk laporan keuangan. Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan lainnya. Selanjutnya, berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya historis atau historical cost, yang kedua biaya kini atau current cost, dan yang terakhir yaitu nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau statement value. Pembahasan yang keenam yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Tujuan akuntansi keuangan menurut AAOIFI dan pemikir Islam yaitu yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariah Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemegang dana atau bagi deposan bank, yang keempat pemilik dana tabungan, yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang selanjutnya yaitu pengelola zakat, dan yang terakhir yaitu pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Transaksi syariah menetapkan asas yang luhur, manusiawi, dan bersifat melindungi pada umat manusia secara keseluruhan dalam hal bermuamalah. Asas transaksi yang ditetapkan adalah prinsip persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, keseimbangan, dan universal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.